Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian dan keluarga? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sobat humanis, langsung aja ini pertemuan pertama kita. Materinya adalah pengenalan tentang konsep dasar dan materi sosiologi di semester konsep dasar dan materi sosiologi kelas 11. Mohon maaf. Tahun ajaran 2020-2021. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pembelajaran daring kita kali ini diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan. Yuk sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi beneran ya, kalian kabarnya sehat-sehat semua ya. Oke, lanjut. Ya, pertama adalah aspek penilaian sosiologi masih sama semester-semester sebelumnya, tapi ini ada tambahan yaitu penilaian keterampilan. Karena ini penting banget dalam pembelajaran daring untuk kalian ketahui ya. Ada 10% di absensi, 30% di sikap, 30% di keterampilan, kemudian 30% di pengetahuan. Nah, absensi sama sikap Bapak kira kalian udah pada paham ya. Tinggal di keterampilan dan pengetahuan. 30% di keterampilan, nanti setelah kalian memahami teori terus mendapatkan materi via online, diharapkan kalian bisa membuat video presentasi atau membuat tugas makalah penulisan baik berupa artikel ataupun berupa kumpulan tulisan jurnal gitu ya. Nanti akan dikumpulkan dan dibentuk jadi satu sebuah proyek. Nah, itu nanti akan dicetak PDF dan ditaruh dilampirkan di blog Madrasah Aliyah Dail Khairat ya. Jadi itu menambah menjadi nilai tambah buat Dail dan juga buat kalian juga. Nah, itu ya penting ya, jadi kalian nggak cuma memahami aja tapi bisa mempresentasikan dan juga menulis. Kemudian pengetahuan sama 30% bobotnya. Diharapkan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dan juga penilaian harian atau ulangan harian dan juga UTS, UAS dengan KKM yang sudah ditentukan ya. Kriteria ketentuan minimal itu ada, ketuntasan minimal itu ada 78 nilainya ya. Jadi di bawah 78 harus mengikuti remedial. Lanjut nih ya. Bisa kalian pahami ya, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan yang sudah kalian pahami sebelumnya ya. Ya, oke. Lanjut ke kompetensi inti pengetahuan itu ya, memahami dan menerapkan, menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual dan prosedural. Jadi kalian harus tahu penggunaannya, konsepnya dan juga tahap-tahapnya. Lanjut. Selanjutnya untuk kompetensi keterampilannya, kalian harus bisa mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret. Intinya dalam penalaran ini kamu diminta untuk menempatkan diri dan juga memanfaatkan ilmu yang sudah kamu dapat ke kehidupan masyarakat atau nyata. Lanjut. Nah, kompetensi dasar kelas 11 di semester pertama ini ada 3 ya, itu kompetensi pengetahuan. Pertama, memahami pengelompokan sosial. Nih ya, pengelompokan sosial di masyarakat dari pendekatan sosiologis ya. Jadi nanti kalian akan mengetahui apa aja sih pengertian kelompok sosial, kemudian juga ciri-ciri kelompok dan lain sebagainya. Yang kedua, masih ada berkaitan dengan permasalahan sosial. Iya, karena sosiologi nggak akan pernah lepas dari masalah-masalah sosial. Sampai kelas 12 pun nanti kamu akan ketemu materi namanya permasalahan sosial. Tapi ini yang berkaitan dengan pengelompokan sosial dan juga kecenderungan eksklusi. Eksklusi itu apa ya, memisahkan diri, eksklusif. Kemudian yang ketiga, memahami arti penting prinsip kesetaraan ya, banyak ya arti-arti kesetaraan nanti akan kita bahas. Kemudian untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan juga demokratis. Oke. Ya, selanjutnya langsung ke materi berikutnya. Nah, sekarang kompetensi keterampilan atau kamu diminta untuk mampu menerapkan yang tadi Bapak bilang ya. Kamu bisa menerapkan pengetahuan yang kamu udah dapat ke dalam keterampilan membuat makalah, membuat
proyek atau membuat presentasi melalui PowerPoint ya. Terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang pendekatan sosiologi. Yang kedua, memberikan respon dalam mengatasi masalah permasalahan sosial ya. Jadi kamu kasih respon tuh, jangan cuma paham teorinya aja tapi kasih respon. Kemudian cara memahami kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi sosial dan timbulnya permasalahan sosial ya. Kemudian selanjutnya menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial. Nah, kamu harus bisa menerapkan, udah belajar sosiologi, kamu harus bisa menempatkan individu dalam posisi kelompok. Yang kedua, kamu juga diharapkan untuk mengatasi respon permasalahan kelompok, misalnya kayak tawuran dan lain sebagainya. Itu kan permasalahan kelompok. Nah, kamu diminta untuk mampu mengambil respon. Yang ketiga adalah ngasih prinsip-prinsip kesetaraan. Jadi kamu kayak Bhinneka Tunggal Ika ya, itu adalah prinsip kesetaraan atau keberagaman ya. Itu kamu harus lebih paham lagi karena udah belajar sosiologi. Lanjut di materi sosiologi semester 1 ini ada 3 bab. Bab pertama yaitu kelompok sosial, bab kedua yaitu permasalahan sosial dalam masyarakat, bab ketiga adalah perbedaan, kesetaraan dan juga harmoni sosial ya. Selanjutnya di bab 1 materinya ada apa aja sih? Sabar ya. Ini ada Bapak jelasin selalu aja. Oke. Pertama di bab 1 pertama ada namanya konsep dasar kelompok sosial ya. Nanti pengertian kelompok sosial, terus ciri-ciri kelompok sosial, kemudian juga syarat terbentuknya kelompok sosial ada. Kemudian pembentukan kelompok sosial. Tahapnya ada apa aja sih pembentukan kelompok sosial itu, nanti kita pelajari bab ini. Kemudian nanti akan ambil nilai, kemungkinan akan berupa online ya, baik tulis maupun lisan, nanti ada di situ. Kemudian selanjutnya ragam kelompok sosial, partikularisme dan eksklusivisme kelompok dalam masyarakat ya. Nanti kita akan belajar tentang macam-macam kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial itu ada banyak, nanti akan kita bahas. Kemudian ada partikularisme. Partikularisme itu pembentukan kelompok-kelompok kecil dan juga eksklusivisme dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini diharapkan kalian mampu mempresentasikan atau membuat tulisan atau makalah yang berkaitan dengan kelompok sosial ini ya. Karena ini diambilnya dari keterampilan kalian ya. Kalau pengetahuan itu bisa berupa tes, tulis ataupun lisan. Selanjutnya bab 2 ada permasalahan sosial dalam masyarakat ya. Ini materinya ada identifikasi permasalahan sosial ya. Masalah sosial itu apa? Jenis-jenisnya apa? Nih ragam permasalahan sosial itu jenisnya apa aja ya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian PH3 ya, pengetahuannya dulu. Kemudian ada penanganan permasalahan sosial. Caranya gimana sih cara menangani masalah sosial? Nanti akan kita pelajari ya. Kemudian selanjutnya PH4 yaitu sama keterampilan. Nah, ini kemungkinan kamu diminta untuk membuat PowerPoint dan dipresentasikan, kemudian dibuat videonya dan dikirim ke Bapak. Ya, ini ya, permasalahan sosial. Bab 1 kelompok sosial, bab 2 permasalahan sosial yang berkaitan dengan kelompok sosial. Lanjut. Bab 3 ini ya, ada perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial ya. Pertama kamu akan diminta untuk kita akan mempelajari tentang apa sih perbedaan sosial, apa sih partikularisme ya kan. Kemudian kita akan mempelajari juga dengan kesetaraan. Apa itu kesetaraan ya kan? Pengertiannya apa, ciri-ciri kesetaraan apa, terus jenis-jenis kesetaraan apa aja. Biasanya kan yang kamu ketahui kan ada kesetaraan gender ya, kesetaraan agama, kemudian dan lain-lain. Hak asasi manusia. Nah, itu bagian dari kesetaraan juga. Selanjutnya ada harmoni sosial ya. Harmoni sosial asal katanya dari harmoni. Apa sih harmoni itu ya? Harmoni itu adalah selaras atau damai. Nah, gimana cara membentuk harmoni sosial ini ya? Kemudian yang kelima PH5 adalah pengetahuan, tulis, dan yang terakhir adalah kamu melakukan pas ganjil akhir semester, penilaian akhir semester. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan ini secara baik ya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa disimak dengan baik-baik pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa tetap di rumah aja, stay at home ya, jaga kesehatannya. Kalau terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan cuci tangan sehabis melakukan kegiatan. Oke, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.
Yuk kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih sobat kritis dan humanis. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.